Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darul Hikmah NIM P252021017. Di sini saya akan membuat video monolog desain model pembelajaran sains berbasis proyek untuk mengasah keterampilan berpikir kreatif siswa. Di sini saya akan mengambil model pembelajaran project based learning pada materi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, video monolog ini untuk melengkapi tugas UAS pada mata kuliah model dan evaluasi pembelajaran sains yang diampu oleh Bapak Dr. Samsurizal MSI. Adapun KD yang saya ambil untuk pembelajaran di dalam video monolog ini yaitu menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Sedangkan untuk tujuannya yang pertama yaitu menyajikan laporan hasil perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang kedua, mempraktekkan salah satu perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Adapun penilaian yang dilakukan pada desain pembelajaran ini yaitu penilaian keterampilan yang dinilai adalah proyek dan produknya. Nanti produknya akan dinilai secara historik dan analitik. Yang kedua yaitu penilaian sikap, yaitu yang dinilai adalah diskusi kelompoknya bagaimana, seperti itu. Baik, kita akan memasuki langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu pendahuluan. Di dalam langkah-langkah pendahuluan itu yang pertama mengucapkan salam. Setibanya guru di dalam kelas, guru mengucapkan salam, baik assalamualaikum ataupun selamat pagi. Yang kedua, guru menanyakan kabar siswa. Nah, guru ini menanyakan kabar siswa, apakah siswa hari ini siap untuk belajar, apakah ada yang sakit atau tidak. Yang ketiga itu memeriksa kerapian siswa. Nah, sebelum belajar, guru memeriksa terlebih dahulu kerapian siswa, baik itu bajunya, sepatu, dasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, guru memeriksa kebersihan kelas. Nah, di sini guru meminta peserta didik untuk berdiri dan melihat di sekeliling peserta didik, baik di bawah bangku, di bawah meja, dan lain sebagainya. Apabila ada sampah, maka sampah tersebut akan diambil dan dibuang ke tong sampah. Selanjutnya, setelah memeriksa kebersihan kelas, guru meminta siswa untuk berdoa. Nah, berdoa di sini dipimpin oleh siswa sendiri. Jika siswanya mayoritas atau semuanya muslim, maka berdoa sesuai dengan ajaran muslim. Seperti itu. Selanjutnya yaitu apersepsi. Nah, di apersepsi ini guru akan menanyakan kembali materi minggu lalu atau kemarin kepada siswa mengenai keterhubungan materi yang minggu lalu dengan materi yang akan dipelajari hari ini, ataupun guru juga menanyakan materi-materi minggu lalu sebagai daya ingat siswa mengenai materi-materi minggu lalu. Setelah apersepsi, maka akan masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti ini yang pertama adalah stimulus. Nah, guru akan memberikan stimulus berupa tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar, mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar, dan menanyakan bagaimana tumbuhan itu berkembang biak, contohnya nanti pisang, maka guru akan memberikan stimulus di situ. Nah, dan juga guru akan menyampaikan materi-materi yang ada di dalam proses pembelajaran ini, baik mengenai reproduksi pada tumbuhan, reproduksi pada hewan. Nantinya juga akan dibahas tentang perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif ataupun secara vegetatif. Nah, di sini yang ditekankan adalah reproduksi atau perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Nah, setelah
memberikan stimulus, guru membentuk kelompok-kelompok siswa. Nah, setelah guru membentuk kelompok, guru akan menyajikan atau memberikan LKPD kepada siswa untuk dikerjakan. Nah, di dalam LKPD ini ada petunjuk-petunjuk yang akan dikerjakan oleh siswa untuk membuat atau menciptakan suatu proyek seperti itu. Nah, setelah langkah stimulus tadi, ya langkah selanjutnya itu penentuan proyek. Nah, setelah diberikan LKPD itu tadi, maka siswa dengan sendirinya atau dengan secara berkelompok dapat menentukan proyek apa yang akan dikerjakan oleh siswa yang berkenaan dengan perkembangbiakan vegetatif buatan tadi. Seperti itu. Setelah mereka menentukan perkembangbiakan mana yang akan dipilih, nanti siswa akan merancang langkah-langkah kerja untuk penyelesaian proyek. Nah, tentunya langkah-langkah kerja ini bisa didapat dari buku, bisa didapat dari internet, dari majalah atau lain-lainnya, dan juga dibimbing oleh guru yang bersangkutan. Nah, setelah menentukan langkah-langkah, langkah selanjutnya yaitu penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Nah, itu meliputi itu timeline dan deadline. Nah, untuk deadline-nya nanti diberikan waktu sebanyak 2 minggu untuk mengerjakan proyek. Jika ada proyek yang belum menampakkan hasil, maka waktu bisa saja untuk ditambah. Setelah waktu untuk pelaksanaan proyek ditetapkan, langkah selanjutnya yaitu penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan memonitoring guru. Nah, setelah penentuan deadline, siswa pulang ke rumah. Nah, di rumah itu nanti untuk penyelesaian proyeknya. Nah, di rumah itu nanti guru akan memfasilitasi siswa dan juga akan memonitoring. Guru juga akan memonitoring bagaimana pelaksanaan kinerja siswa, juga dengan bantuan-bantuan dari guru juga untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ada yang mengambil cangkok, ada yang mengambil okulasi. Nah, tentu juga itu nanti akan dibimbing oleh atau difasilitasi oleh guru. Setelah guru memfasilitasi atau memonitoring kinerja proyek siswa, siswa akan disuruh untuk menyusun laporan proyek. Setelah menyusun laporan proyek, setelah masuk kembali nanti ke dalam kelas, siswa akan mempresentasi atau mempublikasikan hasil proyek. Nah, hasil proyek itu akan dipresentasikan di depan dan akan ditanyakan oleh kelompok-kelompok lain, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah proyek dipresentasikan atau dipublikasikan, itu nanti akan ada evaluasi proses dan hasil proyek. Nah, hasil evaluasi ini akan mencerminkan bagaimana keberhasilan dari proyek yang dilakukan oleh siswa. Setelah evaluasi nanti ada menarik kesimpulan. Nah, untuk menarik kesimpulan ini dari kelompok 1, yang menarik kesimpulan adalah kelompok 2. Dari makalah kelompok 2 yang menarik kesimpulan adalah kelompok 3 dan seterusnya seperti itu. Maka nanti akan terciptanya pola berpikir kritis atau menganalisis hasil dari makalah dari kelompok lain seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu penutup. Nah, dari penutup ini guru akan memberikan arahan singkat. Nah, guru akan memberikan arahan singkat mengenai proyek yang dibuat oleh siswa. Nah, apakah proyek yang dibuat siswa itu gagal, apakah berhasil, seperti itu. Nanti kalau misalnya proyek siswa ini belum selesai, membutuhkan waktu yang agak lama, maka guru akan memfasilitasi hal tersebut. Nah, setelah guru memberikan arahan singkat, guru menanyakan kepada siswa apakah ada pertanyaan, apakah ada yang ingin disampaikan, maka guru akan mempersilahkan kepada siswa untuk memberikan pertanyaan. Setelah semuanya dirasa cukup, maka guru akan menutup pembelajaran dengan mengucapkan
salam, seperti itu. Itulah Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah untuk model pembelajaran project based learning. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, and comment untuk video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.